Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya ke part 2. Jadi alhamdulillah part 1 sudah ditunjukkan bahwa tugas laki-laki itu jelas sebagai qawwam, sebagai ini ya, pemberi nafkah. Tugas istri adalah sesuai dengan kalimat Umar bin Khattab, tabakhah li ta'ami, khabbazah li khubzi, wa wasanah li saubi, wa rada'ah li waladi. Kemudian kita lanjutkan, setelah mempersiapkan diri secara matang dari niat, dari untuk menjalankan peran dalam rumah tangga, suami dan istri harus belajar bagaimana Islam mengatur rumah tangga secara mendalam ya. Jangan sampai kita mengandalkan kurikulum dari sekolah saja, karena itu jauh dari cukup. Saya belajar ilmu pernikahan bisa bertahun-tahun karena rasanya tidak ada habis-habisnya, dari mulai ilmu fikihnya, ilmu syariatnya, sirah nabawinya, ilmu apalagi ya, ilmu dari ustadz-ustadznya, dari berbagai pengalaman, ilmu dari berbagai hal. Persiapan pernikahan itu bukan persiapan yang instan, makanya banyak sekolah pranikah itu mohon apa ya, tidak harus sekolah pranikah yang saya buat, tapi sekolah pranikah yang sudah ada di masyarakat. Seperti ya, kalau saya dulu ikut sekolah pranikah Salman ITB, itu sangat sekali membantu, walaupun saya sebagian kurikulumnya tidak setuju, tetapi sebagian besar itu sangat saya rasakan manfaatnya dari sekolah pranikah yang disediakan. Jadi memang harus ini ya, harus mendapatkan ilmu karena menikah itu lebih kompleks daripada dunia kerja. Serius. Jadi harus belajar baik ilmu syariatnya, ilmu ini ya, ilmu psikologisnya. Laki-laki perempuan tuh berbeda loh, serius. Apa walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Kalau tidak kita mengenal bagaimana laki-laki dan perempuan secara psikologi, secara fisik, secara mental, secara ini ya, secara syariat, itu pasti akan repot nanti setelah menikah. Penuh dengan heran, penuh dengan kaget, padahal mereka itu ada fitrahnya, ada karakternya, ada peran yang sangat berbeda yang telah Allah ajarkan lewat ajaran Islam. Kemudian belajar dalam Islam, kemudian juga jangan sampai teman-teman ini ya, menikah itu tidak tidak ini ya, tidak dipersiapkan calonnya dengan tepat. Jadi saat menikah ingat bahwa kita berniat bernikah itu supaya calon pasangan kita bisa dibawa, bisa membawa kita sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menikah itu ini apa salah. Mereka saya mah mau belajar agamanya habis nikah, atau nggak apa-apalah saya nikah sama pasangan yang masih baru hijrah. Itu salah, karena dalam menikah cari orang yang sudah soleh ya, cari yang udah solihah, nggak asal janji, nggak asal ngomong sama-sama belajar. Itu hal yang salah. Jadi kalau misalkan masih banyak kekurangannya dalam agama, itu sebaiknya tidak kita nikahi. Sebaiknya kita mencari orang yang sudah mapan dalam berislamnya. Ini saya benar-benar serius, karena banyak orang yang setelah menikah janji-janji sebelum pernikahan tuh hanya omong kosong belaka. Mereka setelah nikah beban tanggung jawabnya bertambah, boro-boro mau belajar Islam, yang ada malah semakin tenggelam dalam kemaksiatan yang dulu pernah dijalani. Jadi harus mencari pasangan yang agamanya telah mapan. Tapi Ustadz, gimana kalau agama kita belum mapan? Berarti agama kita harus dimapankan dulu. Minimal ya, dalam Islam itu kalau ingin menjadi walinya Allah, ingin menjadi auliyanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi ini ya, menjadi Allah itu pelindung kita. Dan kalau nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kita tuh harus menjadi penjaganya Allah. Bukan berarti Allah itu butuh dijaga, tetapi kita ini menjaga syariat, perintah, amar ma'ruf, nahi mungkarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sederhana dalam mempersiapkan agama adalah kita menuntaskan seluruh kewajiban kita sebagai muslim, rukun imannya, rukun Islamnya, semua dituntaskan, karena yang wajib itu pahalanya paling besar.
Seperti ini ya, kalau kepada Allah sudah jelas rukun Islamnya, sholat, zakat, saum, haji. Nah, kalau bagi hablum minan nasnya sudah jelas kepada orang tua, nah itu harus didekatkan. Jangan sampai kita ingin menikah, ternyata kita masih jauh dari kata soleh. Dan setelah puas dengan ibadah wajibnya, tuntas sempurna dengan ibadah wajibnya, jangan berhenti di situ, tapi perbanyak ibadah sunnah di situ cara untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata sia-sia, harus dimulai dari sekarang, dimulai dari yang kecil, dimulai dari yang wajib, dimulai dari sekarang. Kemudian setelah mempersiapkan diri secara agama, baru langkah-langkah mencari jodohnya. Bagaimana cara untuk mencari jodoh kalau kita memang belum kiranya menemukan jodoh? Ini macam-macam ya kalau teman-teman sekarang misalkan untuk laki-laki misalkan lagi di dunia kerja, insya Allah jodoh itu mudah ditemukan di dunia dakwah, bukan di dunia kerja lagi. Karena kalau di dunia kerja lagi kan orang-orang bisa macam-macam ya, karakternya, agamanya, pemikirannya. Kalau nemu yang agamanya bagus, alhamdulillah syukur. Tapi kalau pengen nemu yang lebih sempurna, biasanya untuk laki-laki ya, biasanya perempuan yang baik itu, soleh-soleha itu banyak di organisasi dakwah, banyak di tempat-tempat yang penuh di sana itu belajar agama. Kalau misalkan saya dulu menemukan istri saya itu di Darut Tauhid, waktu kami ada program program bersama. Di situ saya meminta ustazah untuk mencarikan jodoh, dan alhamdulillah ternyata saya menemukan istri saya yang sangat solihah, sangat taat, sangat qanaah, yang saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendapatkan istri saya, dan tidak saya temukan di dunia kampus atau di dunia yang lain. Bukan berarti di kampus itu tidak ada, karena istri saya juga mahasiswi. Tapi lebih susah karena biasanya orang-orang soleh itu berkumpul di tempat-tempat dakwah lagi. Bukan majelis taklim yang datang terus pulang, tapi organisasi dakwah di mana kita berkegiatan, di mana kita meluangkan waktu untuk berinteraksi, bukan berarti khawat ya dengan ikhwan akhwat, tapi ada kegiatan ikhwan, ada kegiatan akhwat, yang mana kita bisa minta dihubungkan oleh ustadz ustazah di sana terhadap akhwat-akhwat yang kiranya cocok. Kalau untuk akhwat, banyak sekali akhwat yang susah menikah itu sederhana karena mereka tidak mencarinya. Akhwat lebih sibuk untuk pendidikan ke S2 atau dunia kerja, yang mana di sana tuh agak susah nyari jodoh. Justru orang yang sudah S2, apalagi yang sudah bekerja, yang penghasilannya tinggi, ikhwan tuh jadi minder untuk melamar ke sana. Kalau akhwat ingin mencari jodoh, perluas pergaulan tadi di dunia organisasi dakwah. Ingat, kita berdakwah itu harus dari lubuk hati yang paling dalam, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai cuma nyari jodoh aja, tapi di antara ibadah itu memang menemukan jodoh, mencari jodoh. Insya Allah kalau sudah nanti ada di organisasi dakwah, harus istiqomah di dunia dakwah. Kalau teman-teman ini orang Bandung misalkan, saya sangat kuat menyarankan, di Bandung itu ada namanya itu Habibur Rahman ya. Habibur Rahman itu masjidnya bandara PTDI. Di sana tuh tiap malam Ahad ada kajian tahfiz ini ya, ada daurah ini itikaf untuk menghafal Quran. Ikhwan di ruangan ikhwan, akhwat di ruangan akhwat. Itu Masya Allah banyak sekali mereka yang solih, yang bukan hanya solih di dunianya tapi juga mapan. Banyak mahasiswa, banyak orang-orang yang ini ya, dari pendidikan yang sangat tinggi, dari ekonomi yang baik, laki-lakinya dari tempat yang baik, akhwatnya juga dari tempat-tempat yang baik. Jadi insya Allah kalau misalkan di sana
saya kira sangat mungkin untuk menemukan jodoh. Atau misalkan kalau di tempat yang lain, di tempat-tempat dakwah kayak Darut Tauhid, mungkinnya kalau di Bandung. Kalau di Yogyakarta mungkin Masjid Jogokarian ya yang terkenal. Coba cari jodohnya ke sana. Insya Allah Allah akan memudahkan langkah teman-teman untuk menemukan jodoh kalau misalkan jodohnya di Masjid Jogokarian. Atau misalkan teman-teman ini ya dari dunia kampus, itu di kampus itu kan ada lembaga dakwah kampus, ada gerakan ini ya, gerakan belajar kayak mentoring tuh di kampus-kampusnya. Itu tuh sangat mudah nyari jodoh di sana. Teman-teman saya banyak sekali yang dari kuliah menemukan jodohnya di sana. Cobalah datang ke tempat-tempat seperti itu. Masya Allah, insya Allah akan mudah menemukan jodohnya di tempat itu. Teman-teman, nanti saat menemukan jodoh, misalkan ya sudah ada kandidat-kandidat yang menarik. Bentar. Oh, Masya Allah saya sudah 10 menit. Insya Allah saya cut dulu videonya sekarang dari part 2. Insya Allah kita masuk part 3. Kalau kita misalkan udah ada calon, kita harus ngapain? Insya Allah akan saya jelaskan di part 3-nya. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Kita tutup part 2-nya. Insya Allah nanti saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini part 3 ya dari kajian langkah-langkah mencari jodoh. Jadi memang mencari jodoh itu sulit, dan kalau sudah ada kandidatnya, baik kita melihat oh ini kayaknya orang ini oke juga nih kalau jadi jodoh saya. Misalkan oh ini ada orang nih kayaknya saya ingin dia jadi jodoh saya misalkan. Berarti bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau laki-laki sebenarnya sederhana. Laki-laki bisa untuk meminta untuk ta'aruf dengan perempuan tersebut. Kalau misalkan sudah ini ya punya teman-teman atau rekan-rekan yang sudah dikenal, bisa ditawari langsung via pesan misalkan untuk memulai ta'aruf. Nanti dari ta'aruf itu akan minta CV, minta biodata, berkenalan. Tentu berkenalannya harus sesuai syariat Islam. Bagaimana? Laki-laki itu yang baiknya ya datang ke rumah orang tuanya, kenalan dengan ayahnya, dengan ibunya, lalu diinterogasi lah sama ayah ibunya, bukan berduaan dengan akhwatnya. Jadi kalau nanti akhwatnya ikut menyimak, ikut mendengarkan, tapi yang utama itu datangi walinya, datangi ayahnya, kenalan. Kalau kata guru saya, bawa martabak misalkan supaya lebih cair situasinya. Itu kalau laki-laki mudah sekali. Jadi dalam pesan dulu untuk minta ta'aruf. Nanti kalau perempuannya mau ta'aruf, datanglah ke rumahnya, bukan untuk ini ya, bukan untuk pacaran bermesraan, tapi untuk berdiskusi dengan walinya, yaitu ayahnya. Nanti di sana bertanya, berkenalan. Kalau misalkan silaturahminya itu oke, jangan sebentar, yang lama. Misalkan 10 pertemuan misalkan ya, dan berjam-jam sudah duduk dengan keluarganya. Insya Allah kalau sudah lebih mengenal, nanti bakal ketahuan karakternya, akhwatnya, sifatnya. Kalau sudah oke, baru nanti masuk ke tahap khitbah atau lamaran, baru nanti masuk ke persiapan walimah, baru nanti masuk ke tahap nikah. Itu kalau laki-laki mudah, yaitu tinggal pesan dengan akhwatnya untuk minta ta'aruf, minta biodata, CV-nya. Nanti kalau oke, itu bagusnya tadi ya berkenalan langsung dengan ayahnya. Kalau misalkan perempuan gimana? Wah saya pengen nikah nih. Kalau perempuan itu misalkan nemu ikhwan yang cocok, sama seperti misalkan kisah Khadijah meminta saya lupa siapa ya, Siti Maisarah ya kalau tidak salah, Siti Maisarah untuk melamarkan dirinya ke Rasulullah SAW. Jadi minta Rasulullah untuk meminang dirinya. Perempuan juga bisa seperti itu, minta teman-temannya atau ustazahnya untuk meminta laki-lakinya ta'aruf. Kalau misalkan laki-lakinya mau ta'aruf, berarti nanti laki-lakinya harus datang ke ini ya, ke orang tua perempuannya, ke walinya untuk berkenalan, untuk minta biodatanya, CV-nya, dan dilaksanakanlah proses ta'aruf. Tapi kalau misalkan kalau misalkan maaf, jadi kalau misalkan
maaf ya. Jadi untuk perempuan tadi mencari calonnya bisa dengan meminta langsung ke laki-lakinya untuk bertaaruf dengan keluarganya. Tapi kalau misalkan laki-laki dan perempuan ini belum menemukan jodohnya, minta ke rekan-rekan, ke teman-teman, ke ustazah-ustazah, ke ini ya, terutama teman-teman dalam dunia dakwah itu biasanya mereka akan senang membantu begitu. Kalau misalkan masih terus-terusan sulit, itu benar-benar ini ya, minta bantuan ke banyak orang. Kalau Umar bin Khattab itu tanpa diminta anaknya mencarikan jodoh bagi anaknya, didatangi sahabat Nabi, datang ke Abu Bakar, datang ke Utsman, ditanya siapa yang mau nikah anaknya, ternyata belakangan Rasulullah yang mau menikah dengan Hafsah binti Abu Bakar begitu. Jadi memang oh ya teman-teman, kebetulan saya juga buka program tukar civita ta'aruf nanti pasca Ramadan bulan Syawal. Mungkin kalau ingin ikutan juga boleh, tinggal tunggu infonya di ini ya, di Latahzan. Insya Allah akan saya titipkan info program tukar civita ta'aruf. Maaf jadi sedikit sharing juga. Alhamdulillah kalau saya sudah mengatur lebih dari ratusan CV. Memang tidak semuanya berhasil menemukan jodohnya karena mayoritas yang daftarnya perempuan. Saya merasa harus ini ya, iklannya lebih disebarkan lagi supaya nanti laki-laki juga ikut hadir. Tapi insya Allah nanti kalau teman-teman mau ikut boleh hubungi Latahzan khususnya nanti di bulan Syawal. Mungkin itu teman-teman dari langkah-langkah menemukan jodoh. Intinya perbaiki diri sendiri, perbaiki ibadah wajibnya, sempurnakan, perbanyak ibadah sunnahnya, perluas jejaring sosial, masuk ke dalam organisasi-organisasi lembaga dakwah. Insya Allah di sana akan terbuka sekali, luas sekali pintu-pintu dari jodoh. Semoga Allah mudahkan teman-teman mendapatkan jodoh terbaiknya. Yang mana dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.